A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat pada kali ini kita beranjak dari misunderstanding, memakan banyak korban. Kalau understand itu artinya mengerti, memahami. Misunderstand, salah memahami, salah mengerti. Misunderstanding, kesalahpahaman. Misunderstanding, kesalahpahaman atau su'ul fahmi, ini mendatangkan atau memakan banyak korban. Ada satu cerita sejarah tentang seseorang yang berasal dari kalangan pesantren, dari keluarga tokoh alim ulama. Kemudian setelah besar, sekolah jauh, kemudian bergaul dengan teman-temannya yang didikan beda basic, yang tentunya dari naturalis. Kemudian dimungkinkan seseorang yang dari kalangan tokoh agama ini kemungkinannya kalah dialog. Sehingga kalau yang lain membangun kemakmuran, membangun kemajuan, membangun peradaban, tapi di pihak yang ini kayaknya semacam membangun akhirat melulu lah. Bisa jadi seperti itu. Sehingga dari sini terpengaruhlah oleh kawannya tersebut, maka ujungnya dia punya keyakinan lain beda dengan apa yang dia yakini sebelumnya, yang ujung-ujungnya jadi menentang terhadap orang yang sholat, menentang terhadap pendakwah yang mendakwahkan sholat, baca Quran dan sebagainya. Semacam itulah kira-kira persoalannya. Sampai tentunya di sini yang kita sayangkan, merasa prihatin, terjadilah pertumpahan darah. Tetapi di segi lain, data menunjukkan bahwa di pihak yang
berada memperjuangkan Quran, yang memperjuangkan membaca Quran, memperjuangkan sholat, nyatanya Allah tidak di pihak yang memberantas. Jadi artinya masih tetap ada, ya, sholat tetap ada, Quran tetap ada. Tetapi yang kita maksud di sini adalah keprihatinan, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk menunjukkan kejelekannya, tetapi keprihatinan kita semoga tidak sampai berulang kembali, khususnya di tanah air kita, kasus-kasus semacam itu. Kalau kita berbicara tentang orang yang menyatakan dulu, ya, di YouTube, sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah. Hal ini kita lihat dari sudut kemungkinan, ya, orang yang ngomong karena menanggapi, karena mendapat informasi, mendapat penjelasan bahwa orang-orang itu ada yang menyembah Ka'bah atau menghadap Ka'bah, tentunya sholat, dianggaplah itu menyembah Ka'bah. Maka di sini kita ingin menjelaskan berkali-kali supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa Ka'bah adalah lambang dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, ilahun sama dengan ma'budun, berarti la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Allah pencipta segala, Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta manusia, Allah pencipta regulasi hidup manusia agar dari sana tercapai keadilan, kemakmuran, kecerdasan, keselamatan, kehebatan di dunia ini. Berikut kehebatan tersebut akan didapatkan di akhirat kelak. Nah, jadi di sini kita ingin menyelesaikan satu persoalan, bagaimana sebenarnya orang yang menghadap Ka'bah itu benarkah menyembah Ka'bah? Ya, kita tentunya menjawab dari sudut kemampuan kita. Yang studi Quran, yang hidupnya menurut sunnah Nabi Muhammad, jadi tidak demikian. Tidak menyembah Ka'bah, tetapi menghadap Ka'bah sama dengan menghadap simbol daripada komandan. Komandannya Allah, Allah bukan makhluk, sehingga diwakili oleh simbolnya, yaitu Ka'bah. Sehingga hakikat komandan adalah Allah, komandonya Quran, komando positif amar ma'ruf, komando negatif nahi munkar. Sehingga dengan demikian maka menghadap Ka'bah di dalam sholat, menunjuk di dalam tahiyat ke arah Ka'bah, itu menunjuk lambang dari Allah sebagai komandan hasanah di dunia, yang akan menjadi komandan hasanah fil akhirah dengan dakwah musaddiqon. Itu yang mau kita tegaskan. Sehingga dari sinilah maka terjadi sesuai dengan doa salamun, ya, assalamu,
kehidupan damai, dinul Islam, itu yang menjadi harapan dan doa. Rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut kebijakan Allah, menurut ajaran Allah. Kemudian wabarakatuhu, kehidupan melimpah, makmur menurut kebijakannya atau menurut ajarannya. Kita berhitung mana lagi sih yang lebih hebat kecuali kehidupan makmur, kehidupan damai, kehidupan cerdas. Kenapa kehidupan cerdas? Ya bayangkan saja, perintah rattilil Qur'ana tartila yang kamusnya kita cari adalah ta'annaqu fi tilawatihi, teliti dalam membacanya, sehingga membaca Al-Quran penuh ketelitian, menghasilkan ajrun, menghasilkan imbalan dari Allah. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Untuk apa omongan ilmiah berbobot hebat? Itulah untuk menciptakan kemakmuran, kecerdasan, keadilan, kemelimpahan. Lepas daripada penipuan. Sebab setan itu kerjanya melakukan dakwah zuhrufal qauli gurura, omongan yang indah-indah sebagai hasil pembengkokan ilmu, gurura menjadi tipu daya. Tergambar ya dalam surat Ibrahim satu pernyataan dari setan itu sendiri. Wa qala syaitanu lamma qudil amru, setan menyatakan ketika perintah untuk hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul telah dilaksanakan. Innallaha wa'adakum ba'dal haqqi, sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar, janji yang nyata. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sebaliknya aku menjanjikan pada kalian yang selanjutnya aku menyalahi janji pada kalian. Ini pernyataan setan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita meneliti masalah ini bukan asal-asalan membaca Quran, meneliti Quran. Ada waqala syaitonu lama kudial amru, berarti setanlah yang ngomong. Acknowledgement, pengakuan. Ketika hasanah bidunya digelar, ketika sunnah Nabi Muhammad digelar, ketika sunnah Nabi Ibrahim digelar, sunnah Nabi Isa digelar, menjadi kehidupan hasanah, di sanalah setan menyatakan pengakuannya. Jadi kalau tadi misalkan ada orang yang berasal di lingkungan yang sholat, di lingkungan yang adan, di lingkungan menyerukan hayya al sholah, mari melakukan sholat, hayya al falah, mari mencapai kemenangan. Kemenangan ini kemenangan apa? Kemenangan Allah terhadap dakwah setan. Dari sana kok ujung-ujungnya malah menumpas orang yang sholat. Ini yang kita katakan misunderstanding. Ini kesalahpahaman. Jangan sampai terjadi, sebab ini akan makan banyak korban. The victims of misunderstanding, dohaya su'il fahmi, korban-korban kesalahpahaman. Terhadap ini maka kita mendengar Nabi Muhammad adalah
seseorang yang sebelum dapat wahyu sangat menginginkan berdoa, ya Allah mana yang benar, ya Allah mana yang benar. Berarti mencari kebenaran. Maka dalam hal ini kita ingin hubungkan dengan doa yang dikenal, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Ya Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami al-haqqo haqqan, yang hak menjadi hak, yang nyata menjadi nyata, yang benar menjadi benar. Warzuqna tiba'ahu, serta karuniakanlah kepada kami kemampuan mengikutinya. Wa arinal batila batilan, sebaliknya perlihatkanlah kepada kami yang batil menjadi batil. Batola tulubut lanan artinya fasada, rusak. Teorinya rusak. Yang tadinya lurus dibengkokkan jadi rusak. Yang seharusnya menunjuk ke Bandar Jaya, karena alat menunjuknya bengkok ke kanan, jatuhnya ke Pentawati. Yang seharusnya menuju ke Bandar Jaya karena bengkok ke kiri, maka jadi ke suatu tempat yang jauh dari Bandar Jaya. Nah, jadi dengan doa arinal haqqo haqqon, minta ke Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak menjadi hak, warzuqna tiba'ahu, serta karuniakanlah kepada kami kemampuan mengikutinya. Bukan aja tahu, mampu mengikuti. Kemudian wa arinal batila batilan, sebaliknya perlihatkanlah kepada kami yang batil menjadi batil, yang rusak menjadi rusak, yang bengkok tetap kelihatan bengkok, tidak kelihatan lurus. Warzuqna jtinabahu, serta karuniakanlah kepada kami kemampuan menghindarinya. Jadi artinya kalau assalamu sebagai satu doa, semoga kehidupan damai dengan dinul Islam, akibat bengkok maka tidak tercapai. Rahmatullah, kehidupan saling kasih sayang menurut kebijakan Allah, karena teorinya bengkok tidak tercapai juga. Wa barakatuh, kehidupan melimpah, kehidupan makmur, yang didamba-dambakan di setiap saat, di mana saja, dikumandangkan oleh setiap orang, karena teorinya bengkok, walaupun ngomongnya lurus, katanya lurus, padahal sebenarnya bengkok, tetap aja nggak tercapai. Disinilah nanti akan jatuh banyak korban. Korban yang seharusnya kebagian jadi tidak kebagian, korban yang harusnya mendapat perlakuan adil jadi tidak kena, dan tidak urung. Di sini akan timbul korban fisik. Nah, inilah yang tidak kita kehendaki, sehingga dengan demikian maka studilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya studi, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya, menghasilkan kaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat, menuju ke arah kecerdasan, kemakmuran, keadilan. Qul amara rabbi bil qisti, misalkan, tegaskan oleh Anda, pembimbingku memerintahkan kehidupan adil.
Kalau sebagian orang yahsudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadlihi, ada yang dengki kepada orang-orang atas apa yang Allah berikan dari karunia-Nya, yaitu para rasul. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba, maka sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab wal hikmah. Hikmah pengkamusannya jaudatul ra'yi, pendapat yang jitu, pendapat yang tepat, yang hebat dari kitab itu. Dan kita menginginkan dengan ini Al-Quran, kitabnya, sunnah Rasul, menurut sunnah Rasul, sehingga hikmah, pendapat yang jitu, wa atainau mulkan adiman, itu kepada Nabi Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Dan kami datangkan kepada mereka kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar, bisa besar karena kuat, bisa besar karena jujur, bisa besar karena ilmunya tinggi, bisa besar karena pelaku perbaikan, bisa besar karena memikirkan kemakmuran bersama, bisa besar karena tidak berkhianat. Segala sifat-sifat yang baik terkumpul di sana. Itu yang kita inginkan, itu yang kita pelajari, itu yang kita telusuri. Sehingga tentunya dengan harapan Masjid At-Taqwa menjadi pelopor. Dalam bidang itu, dengan berbagai upaya pengkajian hudalil muttaqin, ayat demi ayat, telusuri pengkamusannya, telusuri kalimatnya, biasakan berbahasa Quran, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Kalau suatu saat harus diterjemah ke bahasa lain juga demikian, dengan penuh pertanggungan jawab, sehingga tergambar di sana tabayyana rusdu minal goy, menjadi jelas kehidupan berpedoman banding kehidupan ngawur. Jadi disinilah artinya, sekali lagi, misunderstanding memakan banyak korban. Kita sangat prihatin. Semoga tidak berulang. Masa depan benar-benar penilaian dari pencipta. Qaulul Khaliq, ucapan pencipta yang kita pelajari, dan silahkan orang lain juga membawa ucapan pencipta. Kita ingin, ya Allah, mana yang benar. Arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah, arinal batila batilan warzuqna jinabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan, wahai pembimbingku, bikinlah negeri ini menjadi aman.
Tentunya jadi aman. Wa amanahu min khauf. Wa amanahu min khauf setelah melaksanakan perintah fal ya'budu rabb hadzal bait. Setelah perintah dilaksanakan dari perintah hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini, barulah terjadi wa amanahu min khauf. Doa Nabi Ibrahim tentu berkaitan dengan itu. Wajibni wa baniya an na'budal asnam, serta jauhkanlah aku dan anak-anakku dari hidup mengabdi menurut ajaran asnam. Asnam adalah zaman dari sonamun, patung yang telah mengovertik, mengambil alih fungsi Ka'bah yang seharusnya jadi simbol dari Allah. Diovertik, diambil alih oleh asnam, lambang dari Suraka yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Dengan demikian Nabi Muhammad diperintahkan ikra bismi rabbika. Jangan jangan bismil asnam, tapi bismi rabbika, menjadi bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kebijakan Allah saja yang dipakai dalam hidup ini. Seperti apa itu kebijakan Allah? Inilah tugas kita meneliti hudal lil muttaqin. Selanjutnya Nabi Ibrahim menyatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ajaran-ajaran asnam itu telah membuat masal manusia, banyak manusia kesasar dulu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram wa aidni kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh di Baitul Haram Anda. Rabbana liyuqimus shalah, wa aidni kami hendaknya mereka menegakkan salat. Kayak penjelasan tadi, melakukan upacara kepatuhan menghadap Ka'bah, mematuhi perintah komandan, komandannya Allah, lambangnya Ka'bah. Dan lambang ini di satu saat ketika Quran belum turun, kitab-kitab terdahulu sudah rusak, berarti di saat itu tidak berfungsi sebagai lambang dari Allah, sebagai lambang dari la ilaha illallah. Tetapi begitu Abraham merusak, Allah tetap membela dengan arsala alaihim tayran ababil. Di Rabbana liyuqimus shalat faj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim. Setelah mereka menegakkan sholat, bikinlah hati manusia cenderung pada mereka. Mereka dikagumi, mereka dijunjung tinggi, mereka dieluk-elukan oleh manusia. Warzuqhum minas samarat, bukan saja dieluk-elukan oleh manusia, tapi berilah mereka faktor penunjang berupa panen, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersikap syukur. Itulah Nabi Ibrahim menempatkan sebagian turunannya di Jazirah Arab. Kemudian juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai pemimpin kami, bangkitlah seorang rasul di antara mereka. Jauh Nabi Ibrahim dulunya berdoa seperti itu. Bangkitlah seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, yang membacakan ayat-ayat Anda, mengajarkan kitab, hikmah, jaudatul ra'yi, kayak tadi pendapat yang gitu. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Anda dengan penuh ajaran sunnah adab, pembina kehidupan perkasa lagi pemberi norma budaya tiada tanding. Itulah doa Nabi Ibrahim, makbul indallah, Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Kitabnya Al-Quran
Sampai sekarang masih ada. Sholatnya masih ada. Alhamdulillah masih ada. Bismillah masih ada. Lengkap Al-Fatihah masih ada. Kalau urusan pengertiannya belum sempurna, masih diselidiki, itu adalah kewajiban kita. Tetapi pokoknya ini masih ada. Jadi kalaupun kita berbicara itu bukan satu yang salah, sebab itu dari Allah. Masih awet hingga kini. Ya, berbagai rekayasa Allah macam-macam ya, termasuk mungkin fanatisme orang-orang begitu ini kitab suci sehingga dijunjung-junjung di atas kepala. Misalkan yang bersangkutan menjunjung tapi tidak paham, ya tidak pahamnya harus diperbaiki, tapi menjunjung-junjungnya itu sudah satu keuntungan. Sebab kalau Quran tidak dijunjung-junjung semacam itu, dari dulu sudah masuk tong sampah. Nah, jadi disinilah kita harus bersyukur dengan segi-segi positif, dan bila ada hal-hal negatif cepat selesaikan. Mudah-mudahan dari minasajidil akhdari naron ini yang Allah ciptakan menjadi semangat faida antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kalian menyalakan pantulan terang ke seluruh dunia. Itulah menjadi kewajiban kita bersama, kewajiban setiap orang, sehingga dengan demikian maka wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, untuk kurun kedua bisa menjelma. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna jtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.